Selamat pagi teman-teman, puji syukur kita bertemu lagi ya. Pada kesempatan kali ini akan dibahas tentang topik jangan kamu khawatir. Dan gimana untuk mengatasi kekhawatiran itu kita harus berfokus kepada Kristus dan kerajaannya. Dan kita akan renungkan sebelumnya saya ajak kita sama-sama, saya buka dari, saya akan share screen dari Matius pasal 6 ayat 25 ya. Kita baca sama-sama ya. Kalau yang bisa baca sama-sama ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami pakai, makan, apa yang kami minum, dan apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita masuk dalam doa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh diizinkan berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, di Zoom ini. Dan kami akan membahas, akan mendengarkan tentang firman-Mu yang membahas tentang jangan kami khawatir, supaya kami jangan khawatir. Dan Engkau memberikan solusi supaya kami enggak khawatir, karena Engkau adalah Tuhan kami yang baik, yang memelihara dunia ini Tuhan, di mana kami harus mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Bukakan mata hati rohani kami Tuhan, supaya kami melihat realita kerajaan Allah di dalam hidup kami. Supaya kami boleh menyerahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan, dan Engkau memelihara hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa jawab syukur. Amin. Teman-teman dalam Tuhan, waktu kita mau bahas ayat yang barusan itu, jangan kamu khawatir. Sebenarnya kalau kita baca dalam Alkitab itu ada ayat sebelumnya, ada perikop sebelumnya. Dan kalau kita baca itu tentang apa? Sebenarnya dikatakan apa? Saya bacakan ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah itu dikatakan apa? Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, dan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan yang mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini adalah konteks ayat sebelumnya, perikop sebelumnya. Setelah itu baru dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir. Nah, baru kita ngerti pada sebelumnya adalah
Kita diminta Tuhan supaya jangan mengabdi kepada dua tuan. Harta kita di mana, hati kita di mana. Kalau kita mengabdi kepada Mamon atau kepada Tuhan Yesus yang baik gitu ya, kepada Tuhan kita. Nah, mungkin sebagai GKM, sebagai orang yang bergumul dengan gangguan kesehatan mental ya, kita bisa seringkali juga bisa khawatir, ataupun orang biasa pun bisa khawatir, bahkan caregiver siapapun bisa khawatir. Misalnya kita khawatir karena kapan kita bisa makan obat, atau kita khawatir, waduh, bisa nggak beli kesehatan kita, karena uang itu seringkali dikaitkan dengan sekuritas ya, dengan sekuritas, dengan bisakah kita beli kesenangan, keamanan, kesehatan, kebahagiaan. Saya perlu obat. Bahkan mungkin ada orang-orang yang gangguan kesehatan mental memikirkan, waduh saya tuh pengen punya pasangan hidup, berarti saya tuh pengen punya materi supaya saya bisa menikah dan sebagainya. Itu kekuatan hidup semua. Karena uang itu lambang dari kekuasaan dan keamanan dan itu ya bagi orang dunia ya. Nah, waktu caregiver mungkin mengurus orang-orang GKM, bisa khawatir akan uang juga. Gimana ini harus mengurus mereka gitu ya. Kita bisa mudah khawatir gitu ya. Bukan berarti kita bilang, Tuhan bilang jangan kamu khawatir, itu berarti kita nggak berusaha dan bekerja, bukan begitu. Tapi yang pertama apa? Yang mengontrol hidup kita itu apa? Tuhan atau Mamon? Ini pencobaan benar-benar loh. Karena dikatakan dalam Alkitab ya, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kekayaan itu bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi jerat. Kekayaan itu bisa menjadi berkat dan jerat, kemiskinan pun bisa menjadi berkat, dan juga orang bisa juga dengan miskin juga orang bisa mengutuk Tuhan ya. Jadi tapi yang penting itu dari semuanya itu kita bergantung pada Tuhan. Bahkan Alkitab punya perspektif, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Bahkan di kitab Lukas, kalau kembali di kitab Lukas dikatakan berbahagia yang miskin, nggak ada di hadapan Allah miskin, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Maksudnya apa? Yang miskin itu bukan berarti gimana, tapi mereka bergantung kepada Tuhan. Ini bukan berarti cara pandang Alkitab anti kekayaan, bukan ya. Karena di dalam Alkitab ada Daud yang raja, ada Salomo, ada Abraham yang kaya. Tapi maksudnya kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan kalau kita Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita tuh mengupah setiap orang yang bekerja kepadanya dengan ketenangan, dengan ritme kita. Dan Tuhan tahu dengan mengikuti ritme kita gitu. Dia lemah lembut dan rendah hati karakternya gitu ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab ketika Tuhan Yesus ada 5.000 orang itu, kan pada satu dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Nah pada saat itu mereka mengikut Tuhan sampai nggak tahu makan apa gitu ya, sampai kelaparan. Tapi Tuhan juga memberikan mereka provisi gitu, memberikan mereka makan. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengabdi kepada Mamon, Mamon itu Tuhan yang kejam. Kita bisa rasa nggak pernah puas. Kita bisa rasa selalu serakah, iri, nggak puas, khawatir, gelisah, nggak bersyukur, selalu kurang. Karena Mamon itu Tuhan yang kejam. Sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan apapun. Dan dikatakan aku tidak mau apapun, I shall not in want. Saya nggak mau apapun lagi, saya puas. Tuhan itu gembalaku. Jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan pakai. Bukankah makanan itu dan minuman itu kebutuhan primer? Kalau kita pikir bahwa satu negara kalau misalnya nggak ada makanan rakyatnya itu kan bisa kerusuhan gitu ya, bisa kerusuhan ya. Nah ini bukan berarti kita nggak kerja dan nggak mikirin pakaian dan sebagainya, tapi maksudnya apa? Supaya jangan fokus kita semua utamanya itu ke sana gitu. Itu bisa menghancurkan hidup kita. Perumpamaan tentang penabur, kalau kita lihat ya, perumpamaan tentang penabur, ada penabur yang menabur benih, benih itu sebenarnya firman Tuhan ya. Ada yang jatuh di dalam hati yang adalah yang ada semak belukar. Dikatakan apa yang semak belukar itu adalah benih yang jatuh di semak belukar, yang dikatakan artinya itu kekayaan, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan membuat firman itu nggak bertumbuh. Jadi benih yang ditanam di semak belukar itu, kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan membuat firman nggak bertumbuh. Kita harus bangun dari ini. Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena dikatakan apa? Hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman.
Hidup kita itu ditebus sama Tuhan, teman-teman, saudara-saudara. Hidup kita itu ditebus oleh darahnya yang mahal, yang lebih dari emas perak. Kalau hidup kita pun ditebus sama Tuhan, masa saya makanan nggak dikasih? Betul nggak? Itu pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuh kita itu bait Allah. Core diri kita itu tubuh kita. Tubuh itu lebih penting dari pakaian. Tuhan akan mendandani kita. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Tuhan suruh kita memandang, melihat, keluar. Kadang-kadang kalau kita lagi stres itu kita pikirannya di dalam terus ya, di pikirannya terlalu pikir sama pikiran kita sendiri ya. Tapi Tuhan suruh kita lihat, memandang, keluar dari pikiran kita dan masalah kita, memandang keluar, melihat dengan indera, dengan mata kita, dan menyaksikan, menganalisa dengan mata, dan kita lihat bahwa ternyata burung-burung itu, kalau kita lihat burung-burung gereja ya, dia makan ya, dan tidak menabur dan tidak menuai, tapi makan gitu, cukup. Dan ini untuk melihat realita ini butuh mata rohani, bukan cuma memandang doang. Karena bukan sekedar mindful, tenang, melihat alam semesta ini, kita butuh mata rohani untuk melihat bahwa dunia ini bukan dunia yang closed system, tapi ada Tuhan yang memelihara, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memberkati kita. Masuk 127 dikatakan kan, jika bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia orang mengusahakannya, dan dia memberikan pada yang dikasihnya pada waktu tidur. Dia tuh memberkati kita, ketika kita mau tidur tuh Tuhan bisa berkati kita gitu ya. Kita butuh mata rohani untuk melihat ini semua. Tuhan bukakan mata rohaniku supaya aku melihat bahwa Tuhan memelihara aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sekali-sekali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Kita itu lebih nilainya lebih daripada burung-burung. Bandingkan kita sama burung-burung ya. Kenapa kita itu siapa? Kita itu anak Allah, anak-anak Allah yang ditebus melalui darah Yesus Kristus. Masa kita nggak dipelihara Tuhan? Gini ya, saya ambil contoh ya. Teman-teman mungkin ada yang punya anak atau kita jadi anak yang jadi anak kecil ya. Kalau saya juga punya anak namanya Fidelia ya. Kalau kita punya anak, dia atau mungkin saudara juga pernah ngalami jadi anak, kita kan nggak pusingin makan apa, kita nggak pusingin sekolah gimana ya, kita nggak pusingin besok masih bisa makan nggak. Kenapa? Yang penting anak-anak main dan belajar dan taat pada orang tuanya. Bapak di surga itu akan pelihara gitu. Maksudnya Bapak duniawi aja memelihara, apalagi Bapak di surga. Bapak surgawi itu baik dan pemelihara kita gitu. Kita anak kecil itu di-provide sama Bapak duniawi kita ya. Apalagi Bapak surgawi gitu. Makanya kita mesti punya iman seperti anak kecil. Ya udah, serahkan, Tuhan pasti pelihara saya. Tuhan pasti pelihara saya. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan padamu. Nah, siapa yang di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambah sahasta saja pada jalan hidupnya. Khawatir itu nggak bikin kita ketemu solusi, nggak bikin kita lebih panjang umur. Yang ada menggerogoti pikiran dan hati kita jadi stres kan. Kalau kita stres, khawatir, cemas, kita jadi tegang, badan kita tegang. Kemudian hormon-hormon di tubuh, neurotransmitter jadi kacau. Jadi kemudian mungkin kortisolnya jadi hormon stresnya keluar dan kita jadi cemas, hypervigilant ya, terus khawatir gitu ya. Dan khawatir itu berlawanan dengan iman. Iman itu percaya kepada Tuhan. Firman yang diberitakan, kita dengar firman juga, kalau kita khawatir, nggak akan pernah masuk gitu. Karena terhimpit. Kita harus buang kekhawatiran kita dan kita serahkan pada Tuhan yang memelihara hidup kita. Rasul Petrus di dalam suratnya bilang, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhan pelihara hidup kita, itu janji Tuhan. Tuhan gembala kita yang baik ya. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian, seindah salah satu dari bunga ini. Kalau bunga saja dihiasi, kita pun akan dihiasi. Kita akan dicukupkan dalam hal ini juga. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, jika Tuhan mendandani rumput yang di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu jangan
kamu khawatir dan berkata, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ini perkataan firman Tuhan. Khawatir bikin kita nggak mindful, bikin kita nggak happy, bikin kita nggak berbuah, bikin kita stres. Tapi biarlah kita percaya sama Tuhan, Tuhan pelihara hidup kita. Tenang dan percaya, Tuhan akan pelihara hidup kita. Kita cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Bukan berarti kita nggak kerja, tapi kita tahu Tuhan akan mengupah kita. Bos kita Tuhan, tualah raja kita Tuhan, dia akan mengupah kita dan mencukupi hidup kita. Dia Tuhan yang baik. Teman-teman, dalam Tuhan Yesus dikatakan semua itu yang kekhawatiran makanan, pakaian, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, atau makanan tuh, padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, minuman, betul gak? Dan dia menyegarkan jiwaku, bukan soal makanan minum aja, tapi dia mempertobatkan kita, membuat kita itu kembali kepada dia gitu. Membawa kita balik dan menyegarkan jiwa kita, memulihkan kita. Tuhan Allah yang membuat kita holistik, mencukupi kehidupan kita. Orang yang nggak kenal Tuhan cari kehidupan susah payah dan mau menumpuk harta sebanyak mungkin dan nggak pernah secure, nggak pernah aman karena keamanan hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Surgawi tahu bahwa kita memerlukan semua itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Teman-teman kita yang GKM, Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kita butuh obat, Tuhan tahu kita butuh makan, Tuhan tahu semua itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan pada kita. Kecukupan karena Tuhan memelihara kita. Nah, seringkali standar kita itu ya dalam hidup dia nggak sama standarnya Tuhan. Kalau standarnya Tuhan tuh perspektif Alkitab, kita mesti berani berpikir dari pola pikir Alkitab ya. Coba saya ajak kita berpikir ya. Rasul Paulus bilang, asal ada makan dan minum itu cukup. Kita seringkali mungkin pikir, wah kalau ada mobil, ada rumah yang bagus, ada apa, jadi maksudnya standarnya udah nggak standar firman Tuhan. Karena kalau kita lihatnya di dalam Alkitab ya, standar cerita di firman Tuhan ya, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dikasih mana satu hari turun. Itu sesuai dengan doa Bapa kami, dikatakan give us our daily bread. Berikan makanan kami hari ini, makanan secukupnya. Berikan kami makanan kami secukupnya ya. Kita harus bergantung pada Tuhan day by day, hari demi hari. Bergantung pada Tuhan dan kita bekerja sesuai dengan talenta dan kemampuan kita dan takaran kita gitu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik. Kita minta Tuhan berkati kita pada hari ini. Kalau yang versi orang Katolik tuh, berikan kami rezeki pada hari ini gitu ya. Versi orang Katolik. Kalau pakai versi Protestan, berikan kami makanan kami yang secukupnya. Kira-kira kalau dalam terjemahan Inggris, give us our daily bread. Nah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Dicukupi. Kerajaan Allah, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu ketika Allah meraja, bertata dalam hati kita. Pemerintahannya, kerajaan kalau kita tahu kerajaannya, kerajaan itu kan seperti pemerintahan ya. Tuhan bertahta tuh di hati kita. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan bertahta di dalam hati kita. Dan kita harus belajar melihat kerajaan Allah itu, melihat realita ini. Ada di dalam hati kita. Alkitab berkata, jika kamu belum dilahirkan kembali, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kan kita mau lahir baru. Dan itu pekerjaan Roh Kudus, anugerah Tuhan. Kalau kita di dalam kerajaan Tuhan itu ya, dalam kerajaan Allah, kita tahu bahwa hidup kita adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Tuhan di dalam hidup kita. Kita itu tetap tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Kita tetap tinggal diam seperti pokok anggur dan carang-carangnya. Kerajaan Allah itu Tuhan meraja dalam hati kita. Ini adalah solusi bagi pergumulan kekhawatiran kita. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri.
Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita khawatir ya saudara-saudara dalam Tuhan ya. Karena apa? Masa depan dipelihara Tuhan. Kalau Tuhan sudah memelihara masa lalu kita ya, masa sekarang kita pun akan dipelihara gitu. Dan masa depan kita pun akan dipelihara juga. Tuhan tuh jaga kita, hidup kita. Dia udah tebus kita, dia udah bayar semuanya, dia udah jaga hidup kita gitu. Jangan khawatir. Serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Soal obat, Tuhan juga di dalam negara ini izinkan ada BPJS ya. Kita bisa pakai BPJS ya, Tuhan berkati kita ya. Kita belajar mencukupkan diri ya. Soal makanan dan minuman Tuhan pasti provide tuh. Karena Tuhan gembala kita yang baik. Kita cari Tuhan terus kerajaan dan kebenarannya. Jangan kita takut ya. Dan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan kita hidup dalam Kristus, maka kita akan berbuah. Kalau kita khawatir, maka kita akan terhimpit. Firman itu akan terhimpit dan gak berbuah. Lepaskan kekhawatiran kita. Lepaskan. Kasih sama Tuhan Yesus. Kasih sama Tuhan Yesus. Dan seperti yang saya pernah bawakan kemarin itu ya, dikatakan bahwa dari Matius 11 ayat 28-30, yang letih lesu dan berbeban berat datang pada Tuhan ya, pada Tuhan Yesus. Pikul kuk yang kupasang, yang pikul kuknya dari kuknya Tuhan, dan belajar dari Tuhan karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Sebab beban dan kuknya itu ringan dan enak gitu. Jadi jiwa kita mendapat ketenangan. Kita belajar serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, apapun itu. Dan saat ini kita akan masuk di dalam doa, dan saya mengajak kita semua menyerahkan kekhawatiran kita pada Tuhan ya. Saya akan pimpin di dalam doa dulu. Teman-teman di dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang ada kekhawatiran dalam hidup. Tuhan tahu kita memerlukan semua itu. Kita memerlukan apa Tuhan tahu. Memerlukan makanan, minuman, pakaian, dan apapun yang dibutuhkan kita. Baik kebutuhan dasar, obat, apapun Tuhan tahu kita perlu. Kita serahkan pada Tuhan kebutuhan kita dan kita doa dalam hati. Minta Tuhan cukupi kebutuhan kita. Tuhan gembala kami yang baik. Tuhan berikan makanan kami yang secukupnya Tuhan. Kekhawatiran kita, kecemasan kita serahkan sama Tuhan. Berdoa dalam hati teman-teman. Kalau kita khawatir usaha kita, kalau kita khawatir masa depan kita, percayakan pada Tuhan yang punya masa depan kita, yang akan memimpin kita. Kalau mungkin kita pun udah berusia lanjut, percaya bahwa ketika kita usia lanjut pun Tuhan akan menggendong kita, tidak pernah meninggalkan kita. Janji firman Tuhan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak akan anak cucunya meminta-minta. Yang muda kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Kita berdoa minta tolong Tuhan. Puaskan hati kita, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Engkau sudah mencukupi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kecukupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kita, kalau ada yang terbeban dan ada pokok doa yang mau didoakan, silakan. Kebutuhan kita apapun, silakan berdoa kepada Tuhan. Saya tunggu